What's up Dota 2 Indonesia, welcome back again di channel Papa Dejet episode 44 Pedo. Special but not that special because kita bakal ngobrol satu arah mungkin. Kenapa? Karena cuma ada gue di sini. Spesialnya adalah karena ini adalah podcast pertama setelah gue mencapai 10.000 subscriber. Thank you buat semua pencinta Dota 2 Indonesia. Dan thank you juga buat yang udah ngucapin. Kalau kalian tahu, lot of thing happens di beberapa minggu terakhir di hidup gue. Kalau kalian ngucapin thank you, kalian sudah memberikan gue support. Kalau enggak ya enggak masalah gitu, karena kan toh kita kenal di internet. Kalau kalian memberikan gue support and then gue embrace it, gue akan terima. Kalau kalian enggak, then let it be, enggak masalah, karena gue tidak berekspek apapun di masa sulit ini gitu. So, apa yang membuat gue akan ngobrol di sini sendiri, atau apa yang bakal gue obrolin sendiri di sini, atau memberikan pendapat, namanya juga pedo gitu kan ya, pendapat Dota. Kita akan ngobrolin tentang upper division dari Southeast Asia DPC 2021 season 1, dimana ada satu tim asli Indonesia dan 2 player Indonesia yang main di tim Southeast Asia, which is T1. Nah, daripada basa-basi kita langsung aja pindah ke sini. Nah, lot of thing happens menurut gue di Southeast Asia. Kenapa? Karena ada 8 tim, 4 direct invite, Boom, T1, Fnatic, TNC, Predator, Neon Esport. Gue tiap kali ngomongin upper division dan ada Neon Esport, gue akan selalu tersenyum. Nanti akan gue jelasin kenapa ya. 496 Gaming, Execration, Vice Esport. 4 nama di bawah adalah close qualifier, yang di atas adalah direct invite. Statusnya pasti beda. Direct invite jauh lebih jago tentunya kan. Sedangkan close qualifier pasti yang tidak dijagokan dan datang dari qualifier. Oke? Kita setuju sampai situ. Tapi apa yang terjadi? Lihat, Neon Esport dari close qualifier ada di top position. Top positionnya dengan skor 4-0, never lose di satu single best of 3 series. Gak pernah sekalipun kalah. Gua geser ke atas biar bisa kelihatan semuanya. Fnatic di posisi kedua, which is good. TNC Predator posisi ketiga, T1 posisi keempat, posisi kelima, Boom. Semuanya sama. 22, 22, 22. Which is masih ada 3 tim yang masih punya hak untuk memperebutkan posisi 2, 3. Dimana posisi 2 dan 3 bisa masuk ke Major Group Stage dan juga Major Wildcard. Kita recap dulu apa yang terjadi di week 1, 2, dan 3 dari Upper Division selama sudah berjalan di PC Season 1 Southeast Asia ini. Yang pertama, di week pertama kejutannya adalah T1 dibantai sama Fnatic 2-0. Neon Esport, ketawa lagi gue, Smear King menang 2-0 lawan Boom Esport. Kemudian dari 496 Gaming menang 2-0 lawan Vice. Execration menang 2-0 lawan TNC. Neon menang lagi, ketawa terus gue ya tiap nyebut Neon ya. Menang 2-1 atas 496 Gaming. Ada yang menarik di sini, di mana Fnatic yang baru aja join lagi ke turnamen tingkat atas Southeast Asia langsung menang 2-0 lawan T1, salah satu tim yang paling dijagokan untuk juara. Dan Neon dari close qualifier ngalahin tim direct invite. Nggak sampai situ, gua akan jelasin nanti di belakang. 496 Gaming, ya udahlah ya, kejutan-kejutan gitu kan. TNC ini yang ngagetin di week 1, kalah sama Execration 2-0. Neon menang lagi lawan 496 Gaming, ya udahlah ya gitu. Week kedua tidak ada kejutan, basically Boom menang, Fnatic menang, TNC menang, Neon menang. Tapi Neon menang lagi karena mereka bermain sangat bagus banget melawan TNC, menang 2-1. Dan akhirnya T1 dan juga Boom mendapatkan kemenangan pertama mereka di week kedua, yaitu melawan 496 Gaming dan juga 496 Gaming dari Boom juga ya. Nah, kita masuk ke week ketiga. Boom menang lagi melawan tim Fnatic. Meanwhile, mereka harus kalah terhadap T1 dengan 2 rekan satu negara mereka, Sever dan juga Whitemount. Sementara Execration kalah lagi melawan Vice. Neon menang lagi melawan Execration, dan TNC berhasil membungkam T1 yang baru aja mendapatkan kemenangan lawan Boom di 2 hari sebelumnya di tanggal 4, dan mereka main di tanggal 6. So, ini yang pengen gue bahas. Boom Esport. Apa ya, kalau kita ngomongin Boom Esport pasti kalian langsung, ah iya nih Boom Esport mainnya naik turun gitu. Ya gini loh boys,
Boom Esport itu kan baru aja join Drew. Drew joinnya itu juga belum lama. Ya kasih waktu lah gitu. Gua ngeliatin komen-komen kalian tuh ke arah Drew tuh kayak kalian terus membandingkan Drew dengan Mochel. Bro, mereka aja udah nggak sama orangnya, yang nggak bisa disamain. Give it a try namanya kalau dalam bahasa Inggris. Berikan kesempatan. Give it him chance. Gitu loh, untuk membuktikan kalau dia layak untuk main di Boom. Jangan baru 1 game kemarin di week pertama langsung dihujat. Nggak boleh kayak begitu. Ya. Nah, sedangkan buat kalian fansnya Boom juga jangan terlalu berharap banyak juga gitu. Kalau menurut gua, Boom bisa masuk ke apa ya dibilangnya ya, masuk ke major major group stage itu udah sangat miracle banget dengan line up yang sekarang. Kenapa? Mereka masih lack of chemistry, masih kelihatan banget. Kalau mereka masuk di major wildcard, berarti mereka masih bisa memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan, which is slot direct invite. Kenapa gue mention soal direct invite? Gue akan bahas nanti. Yang pengen gue bahas berikutnya adalah T1. T1 menunjukkan performance yang sangat-sangat so-so. Kenapa gue bilang so-so? Karena mereka masih apa ya, di luar expectation kita. Dalam artian expectation untuk T1 adalah mereka perform bagus dengan adanya Jackie, salah satu carry terbaik sebelum turnamen DPC 2021 dimulai. Kemudian mereka mengambil 4 player yang notabene adalah pemain Geek Fam, which is mereka nggak punya chemistry problem seharusnya kan. Tapi ya tetap sama seperti Boom, mereka punya 4 player lama dan 1 player baru, and then clash. Mereka nggak punya chemistry yang sangat solid ketika mereka masih main berlima sebelumnya di tim lama ataupun dengan player yang lama. Fnatic menurut gue mengejutkan. Kenapa? Karena mereka baru aja comeback setelah beberapa turnamen mereka hiatus atau vakum dulu karena mereka kehilangan Ice, baru dapat Masaros dan akhirnya mereka bisa berada di posisi yang cukup tinggi, which is posisi 2 tadi kita bahas ya. Kemudian yang pengen gue bahas lagi adalah tentang TNC Predator. TNC Predator juga cukup oke karena mereka baru aja mengembalikan Feby sebagai posisi 5. Karena Feby sebelumnya kalau gue nggak salah ingat, correct me if I'm wrong, dia cuman sebagai coach di TNC ya. Dan Boom, let's go talk about Boom lagi. Kenapa? Karena ini akan bersangkutan sama tim satunya lagi, which is Neon Esport. Oke, gue mulai ya. Kalian ingat podcast gue sama Gary Ongko? Neon Esport adalah tim yang menjadi rebutan slot waktu itu. Ini kalau kalian mau tahu aja ya. Kalian inget pasti kan, kita masih cover up tapi ya udah gitu kan. Let's bring it here gitu kan. Boom rebutan slot itu sama Neon. Neon akhirnya turun ke close qualifier stage 1. Dan akhirnya Boom yang dapat direct invite. But look at the stage. Look at the group stage. Siapa yang di posisi pertama? Neon Esport. Siapa yang di posisi kelima? Boom Esport. Ketika mereka head to head 2-0 dibantai. So, my point is Boom sedang berada di masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena mereka harus menunjukkan kualitas mereka. Karena mereka baru aja berdebat pendapat tentang slot direct invite. Dan mereka dibantai 2-0 sama tim yang mereka rebutin slotnya. It's a red alert menurut gua. It's a red alert. Bahaya. Harus ada improvement dari Boom di sisa pertandingan yang ada untuk membuktikan kalau mereka masih bisa layak ada di top 3 ataupun top 2 dari group stage. Tapi ya itulah. Dota tuh sulit buat diprediksi menurut gua. Karena ketika lo main Dota, ya everything can be happen sih. Oke lah, Boom punya faktor, mereka punya player baru or whatsoever gitu kan. Tapi tetap tim Neon juga bukan tim yang yang bongkar pasang gitu loh. Mereka juga stick together gitu. Play hard, Scamber, Janual, Yopats, Natsumi gitu kan. Ya itu membuktikan mereka sekarang ada di top position. 4-0 loh. 4-0 loh mereka. So, my point is Boom harus improve. Boom harus step up the game. Step up their level of game. Mereka punya coach, mereka punya manager, mereka punya big organization in back of him gitu kan, yang nge-backup dia. Mereka harus do something untuk memperbaiki posisi mereka. Karena kalau enggak, it's gonna be a shame merebutkan slot
sama satu tim dan timnya jauh lebih bagus dari kalian di fase pembuktian atau di fase group stage, ya. Karena ini gak ada playoff-nya. Ini gak ada playoff bracket. Jadi langsung ketika group stage selesai, hadiah dikirim dan dapat slot. Oke? Dan buat week berikutnya gua rasa bakal masih ada hitung-hitungan yang masuk akal, di mana hitung-hitungannya adalah tim Indonesia masih bisa berada di top 3. Player Indonesia masih ada bisa di top 3 group stage. Semoga kesampaian. Tuh sih kalau menurut gua. Dan Dota Indonesia makin hari makin berkembang. Gue seneng banget. Makin banyak yang berubah. Makin banyak banget streamer. Konten-konten kreator makin banyak banget. Gue sangat senang ngelihatnya. So itu dia pendapat Dota dari gue di episode kali ini. Jangan baper. Jangan butthurt. Jangan apa lagi ya, jangan sakit hati ketika kalian dengerin ini. Yang jelas kalian jadi tahu faktanya. Boom harus berkompet seperti apa di sisa pertandingan mereka, di 3 sisa pertandingan mereka, untuk memperbaiki nama mereka di depan Neon Esport. Karena Neon Esport sedang berada di atas kalian dengan skor 4-0 dari slot yang kalian rebut. So, akhir kata gue Papa Dejet pamit. Sampai ketemu lagi di pedo berikutnya. Semoga Dota 2 Indonesia makin bagus. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di support dengan like and share kalau kalian berkenan. Kalau kalian berkenan lebih lagi, kalian bisa donate di link yang ada di description di bawah, atau kalian tinggal scan aja barcode yang ada di sini nih. Nih ya, barcode yang ada di sini. Oke? So akhir kata gue pamit, sampai ketemu lagi di pedo berikutnya. Bye bye. Good luck Indonesia di DPC season Upper Division.